Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Object Oriented Programming atau yang sering disingkat sebagai OOP. Jadi kita langsung mulai aja ya. Jadi yang pertama-tama, apa sih OOP itu? Jadi OOP itu adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah perkembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan itu adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Jadi, misalkan saya ambil contoh paling sederhana, yaitu mobil. Jadi, mobil itu adalah sebuah objek. Mobil itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil lagi, seperti mesin, roda, kursi, setir, dan lain-lain. Mobil sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program sebagai objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Lalu yang berikutnya ada konsep OOP. OOP itu memiliki beberapa konsep. Yang pertama adalah abstract class. Class atau kelas merupakan deskripsi abstrak informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Kelas dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau biasa disebut dengan blueprint atau prototype yang digunakan untuk menciptakan objek. Kelas merupakan tipe data bagi objek data dan dioperasi pada data dalam suatu unit tunggal. Kelas sendiri mendefinisikan suatu struktur yang terdiri atas data kelas, yaitu ada data field, prosedur atau fungsi, atau biasa disebut dengan method, dan sifat kelas atau property. Lalu, yang kedua ada encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi sebenarnya adalah kombinasi data dan fungsionalitas dalam sebuah unit tunggal sebagai bentuk untuk menyembunyikan detail informasi. Proses enkapsulasi memudahkan kita untuk menggunakan suatu objek dari suatu kelas karena kita tidak perlu mengetahui segala hal secara terinci. Enkapsulasi menekankan pada antarmuka suatu kelas. Atau, dengan kata lain, bagaimana menggunakan objek kelas tertentu. Sebagai contoh, kelas mobil menyediakan antarmuka fungsi untuk menjalankan mobil tersebut. Tanpa kita perlu tahu, komposisi bahan bakar, udara, dan kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Yang ketiga adalah inheritance. Jadi, di sini kita dapat mendefinisikan suatu kelas baru dengan mewarisi sifat dari kelas lain yang sudah ada. Penurunan sifat ini bisa dilakukan secara bertingkat-tingkat, sehingga semakin ke bawah kelas tersebut menjadi semakin spesifik. Subkelas memungkinkan kita untuk melakukan spesifikasi detail dan perilaku khusus dari kelas supernya. Dengan konsep pewarisan, seorang programmer dapat menggunakan kode yang telah ditulisnya pada kelas super berulang kali pada kelas-kelas turunannya tanpa harus menulis ulang semua kode-kode itu. Lalu yang keempat ada polymorphism. Polymorphism ini merupakan kemampuan objek-objek yang berbeda kelas namun terkait dalam pewarisan untuk merespons secara berbeda terhadap suatu pesan yang sama. Polymorphism ini juga dapat dikatakan kemampuan sebuah objek untuk memutuskan metode di mana yang akan diterapkan padanya tergantung letak objek tersebut pada jenjang pewarisan. Lalu, kita punya kelebihan OOP. Jadi, kelebihan OOP yang pertama ini menyediakan struktur modular yang jelas. Jadi, kelebihan ini menyediakan struktur modular yang sangat jelas untuk program, sehingga OOP dapat bagus digunakan untuk mendefinisikan tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Lalu yang kedua, ada
mempermudah dalam maintenance dan memodifikasi kode yang sudah ada. Yang ketiga, menyediakan framework untuk library code. Jadi, kelebihan ini di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Jadi, hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI atau Graphical User Interface. Sekarang kita akan bahas ke kelas. Jadi, apa sih kelas ini? Kelas ini adalah tadi, cetak biru atau blueprint dari sebuah objek. Kelas ini digunakan hanya untuk membuat kerangka dasar. Jadi, misalkan tadi ya, jadi sekarang kelas ini diibaratkan sebagai laptop. Jadi kita tahu bahwa laptop itu memiliki ciri-ciri seperti merek, keyboard, prosesor, dan lain-lain. Selain memiliki ciri-ciri, sebuah laptop juga dapat dikenakan tindakan seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Yang nantinya di dalam kelas ini, kita akan menambahkan properti. Jadi sekarang, kita lanjut aja ke contohnya. Nah, sekarang kita akan buat file baru ya. Kita kasih nama oop.php. Nah, sekarang kita mau coba buat sebuah program dari PHP ini tentang OOP ya. Jadi yang pertama-tama kita buat tag dulu, tag PHP dulu. Lalu sudah. Lalu kita mau buat kelasnya. Jadi saya ambil contoh di sini, saya akan buat kelas laptop. Jadi kelas laptop ya. Jadi pertama-tama kita buat perintah kelasnya dulu. Nah, nanti di dalam kelas laptop ini kita akan isi propertinya. Misalkan sekarang saya ambil contoh, kalau di laptop itu terdapat brand, type, terus ada harganya. Jadi kita langsung masukin aja. Kita ketik perintahnya yaitu public. Lalu tadi brand. Ya. Jangan lupa pakai titik koma. Lalu ada type-nya atau tipe. Lalu ada price. Setelah itu kita panggil lagi variabel tadi yang ini, kelas ini kita panggil di sini. Jadi kita buat nama dulu, samain aja nggak apa-apa, atau satu misalnya. Lalu kita panggil di sini namanya new. Lalu kita panggil ini laptop ini di sini. Oke. Lalu kita buat lagi top 2. Laptop. Nah, ini sudah kebuat kan? Nah, sekarang kita mau coba nampilin di webnya. Jadi cara nampilinnya itu kita pakai yang namanya vardam. Jadi vardam ini fungsinya untuk ya memanggil dari ini yang tadi kita mau panggil.
Jadi akan ditampilin nanti di dalam web ya. Ini sini tulis laptop 1. Ini di sini tulisnya kita memanggil yang laptop 2. Jadi kita tulis laptop 2. Lalu kalau sudah kita save, lalu kita pergi ke Google. Jadi kita udah buka Google ya. Sekarang kita bakal buka file yang tadi. Jadi sekarang ke localhost slash nama folder ya tadi tes oop, terus nama file oop.php. Nah, seperti yang kalian lihat ya, ini sudah muncul tulisannya yang tadi kita coding. Nah, ini menunjukkan bahwa perintah tadi sudah betul ya, yang menggunakan vardam. Ya, untuk sekarang sekian dulu. Semoga video ini dapat berguna bagi kalian yang menonton. Terima kasih.